Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan gambar kita mengenai pembuatan reel ya. Setelah kemarin kita mengupas sedikit cara membagi lingkaran dengan cara yang sederhana, kali ini kita akan melanjutkan pembahasannya dengan cara atau dengan pembahasan dari manakah langkah pertama kita akan memulai mengerjakan barang tersebut. Tentunya dengan bantuan gambar yang sudah ditentukan ya. Mari kita perhatikan lagi gambarnya. Apa aja yang ditunjukkan ataupun yang menjadi petunjuk pada gambar tersebut untuk kita bisa memulai pekerjaan ini. Kita perhatikan ini suatu lingkaran ya, yang kemarin telah kita bahas bagaimana cara membaginya dengan cara yang sangat sederhana. Nah, selanjutnya dari manakah kita bisa memulai pekerjaan tersebut. Kita lihat kembali gambar lingkarannya. Dalam gambar di sini kita sama-sama melihat, di sini ditunjukkan yang pertama lingkaran dibagi 4 bagian dulu ya. Karena sudutnya sudah ditentukan, sini ada 0 derajat. Ini 0 derajat teman-teman ya, 0 derajat, kemudian ini 90 derajat, 180 derajat, dan di sini ada 270 derajat. 170 derajat ya. Jadi udah ditentukan di petunjuk pertama yaitu sudutnya dulu ya, 0, 90, 180, dan 270. Nah, pembagian lingkaran kemarin yang pertama yang kita ketahui yaitu dengan pembagian 20 derajat seperti ditunjukkan pada gambar ini. Nah, setelah kita ketahui berarti 20 derajat itu dimulai dari 0 derajat. 0 derajat baru melangkah ke sini 20 derajat. Kemudian selanjutnya akan mengikuti secara ekuivalen ya, secara sama. 20 derajat, 20 derajat, 20 derajat, 20 derajat, 20 derajat, 20 derajat, 20 derajat. Nah, dan selanjutnya sampai akhir ke sini semuanya 20 derajat. Ini petunjuk yang tidak bisa dirubah ya teman-teman. Tidak bisa kita memulainya itu dari sini dulu atau dari mana dulu. Karena kalau dari sini dulu memulainya, nanti bisa-bisa ketentuan yang lainnya akan berubah. Ya, misalkan kita menaruhnya dari sini mulainya atau dari sini mulainya, itu tidak akan membantu menyelesaikan pekerjaan kita. Karena desainnya itu sudah diperhitungkan oleh engineering agar segala sesuatunya bisa terrealisasi dengan lancar. Kenapa kita harus mengikuti gambar? Betul-betul mengikuti gambar. Karena dalam gambar ini terdapat banyak permasalahan yang sangat kompleks ya. Seperti contoh, ada lingkaran di sini, ada material-material di sini, ada barang-barang di sini, dan itu semua tidak boleh berbenturan satu sama lain. Apalagi sampai mengakibatkan ada bertumpuknya weldingan ya. Bertumpuknya weldingan itu biasanya tidak diterima sama klien ataupun kelas ya. Tidak boleh ada weldingan yang bertumpuk. Oleh karena itu kita harus tetap betul-betul mengikuti aturan yang ditentukan oleh gambar. Karena para engineering sudah mengkajinya ya. Mengkaji sedemikian rupa agar pertemuan-pertemuan atau join-joinan plat itu tidak sampai berbenturan. Seperti saya akan menunjukkan satu gambar lain ya, biar teman-teman bisa memahami kenapa harus betul-betul mengikuti aturan daripada gambar tersebut. Lihatlah gambar di sini. Di sini kita lihat banyak kali simbol-simbol ataupun nama-nama plat yang tercatat ya. Dan di sini kita bisa melihat, misalkan di sini ada tanda joinan. Di sini juga ada tanda joinan. Ini tanda titik ini teman-teman. Kalau bisa teman-teman bisa memastikan ini yang titik hitam ini adalah berbentuk joinan. Joinan ini pun joinan. Titik hitam joinan ini dituliskan LS 15, berarti datu long sim 15.
Ini LS11 long sim, berarti ada joinan di sana. Kemudian di sini pun ada joinan. Di sini pun ada joinan. Kemudian di sini pun ada joinan. Nah, disitulah kenapa harus kita mengikuti aturan gambar ya. Karena jangan sampai si barang kita itu terletak tepat di pada joinan weldingan tersebut, yang akhirnya nanti akan mengakibatkan bertumpuknya weldingan. Kalau weldingan sudah bertumpuk, itu tidak dianjurkan ataupun tidak dibenarkan dalam ilmu konstruksi ya. Itu biasanya tidak bisa dibenarkan. Kalaupun ada misalkan satu kebetulan yang kepepet ketemu pas joinan, biasanya barang yang dipasang itu akan digeser minimalnya 25 mm ya dari weldingan tersebut. Jadi jangan sampai weldingan itu betul-betul bertumpul, karena itu tidak dibenarkan. Jadi sekali lagi saya katakan, kita harus betul-betul mengikuti aturan yang ditunjukkan gambar. Jangan sampai kita mengubah-ubahnya, karena kita tidak tahu di sana nantinya ada apa. Apakah di sana nanti kita akan ketemu joinan lain atau ada apa-apa. Ya. Sekali lagi saya gambarkan ya, di sini banyak kali joinan plat. Nah, jadi kita harus betul-betul menempatkan barang-barang yang kita pasang itu mengikut aturan gambar. Jangan sampai apa yang kita pasang tidak mengikuti aturan gambar. Walaupun seperti kemarin kita udah bagi lingkarannya sama besar, tapi kita tetap tidak bisa sembarangan pasang itu aja. Kita harus tetap mengikuti aturan yang sudah ditentukan gambar, karena itu pun akan lebih memudahkan pada saat pengecekan nanti oleh atasan kita ya, entah itu dari QC atau dari klien, yang mana mereka nanti akan memandang gambar kita, akan melihat gambar kemudian memandang hasil kerja kita. Setelah mereka melihat gambar terus melihat barang kita, seandainya tidak pas posisinya sesuai dengan gambar, itu pun akan jadi masalah pada pekerjaan kita ya. Jadi pastikan kita selalu mengikuti aturan-aturan yang ditentukan dalam gambar tersebut. Oke. Untuk selanjutnya di sini kita lihat lagi petunjuk yang ada di sini. Setelah tadi kita lihat dari mana kita bisa memulai, dan kita harus mengikutinya ya. Kemudian petunjuk yang kedua yang di sini, yang kita lihat, yaitu ada tanda sini ya, tanda panah. Tanda panah itu dengan tulisan A di sini. Ini menunjukkan kalau kita memandang dari sebelah, kita memandang dari sebelah sini ke arah sini ya. Sekarang yang kita lihat di bulatan sini, kita katakanlah kita memandang ke depan lah. Kita lihat dari depan kita itu seperti ini. Nah, bagaimana kalau kita mau melihat dari sampingnya? Itulah ditunjukkan pada tanda seperti ini. Gambar seperti ini menunjukkan bahwa kalau kita mau melihat dari sebelah samping, dari sebelah samping kita lihat. Nah, kita lihatlah sekarang ya. Yang tadi katakan ini AA, maka di sini dituliskan section AA ya. Jadi kalau kita mau melihat AA ini, kita lihat ke sini ada section AA. Seperti apa? Jadi yang pertama kita lihat cuma bulat aja. Setelah kita lihat dari section AA, beginilah bentuk dari sampingnya. Pertama kita lihat dari depan, kemudian kita melihat daerah sampingnya seperti ini. Jadi barang ini ada barang yang tinggi, kemudian ada sejenis yang memanjang, sampingnya udah tinggi. Sudah nampak ya, seperti gulungan ya, gulungan kabel gitu. Itulah. Kemudian setelah dia menjabarkan untuk melihat dari section A atau melihat dari sebelah samping, terus di samping sini dijelaskan juga setiap bagian pada gambar tersebut. Di sini ada section B, B, C, C, D, D, terus E, F, G, H, J, K, L, M. Setiap section ini dijelaskan dengan gambar masing-masing ya. Satu gambar untuk section BB, satu gambar untuk section CC. Nanti pada gambar tersebut akan di highlight ya, yang mana yang menjadi pusat pandang untuk BB itu dia akan ditampak secara yang paling jelas.
dari sini kita akan melihat sebelah sini. Nah, sini ya. Nah, si section CC ini akan melihat yang sebelah sini juga, sebelah dalamnya. Kemudian dia pun akan melihat dari sebelah dalamnya sini. Berarti di sana pun di setiap section itu ada barang yang dipasang ya. Kalau tidak ada barang dipasang, dia tidak akan menunjukkan sectionnya. Pasti ada barang yang dipasang di sana sehingga perlu diperlihatkan gambarnya seperti apa. Oke? Baiklah, kayaknya itu untuk hari ini itu cukup pembahasan kita mengenai petunjuk yang ditunjukkan pada gambar. Jangan sampai kita melewatkannya ya, karena apa-apa yang kita kerjakan harus tetap mengikuti gambar. Demikian tutorial kita kali ini. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton, dan juga bagi teman-teman yang menyukainya jangan lupa di subscribe ya channel saya, biar saya lebih bersemangat lagi untuk memberikan tutorial-tutorial selanjutnya. Dan juga bagi teman-teman yang belum sempat menonton atau belum memahami cara membagi lingkaran, teman-teman bisa melihat pada video saya sebelumnya ya, karena dalam video sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membagi lingkaran dengan sangat sederhana, dengan sangat simpel. Oke, sekali lagi saya sampaikan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.